Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitunya tentang materi kita yang ketiga, menghadirkan sholat dalam kehidupan. Pengertian sholat. Sholat adalah ritual ibadah umat muslim yang merupakan salah satu rukun Islam. Salat memungkinkan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui serangkaian gerakan dan bacaan yang telah ditentukan. Adapun dalil perintah salat, itunya banyak sekali terdapat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين, yang artinya tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Adapun yang menjadi syarat sah sholat, yaitunya ada 8 macam. Yang pertama, Islam. Islam di sini yang artinya orang yang boleh melaksanakan sholat hanya adalah orang yang harus beragama Islam. Yang kedua, balik. Maksudnya, sholat wajib bagi mereka yang sudah mencapai usia balik. Yang ketiga, berakal. Sholat harus dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak dalam keadaan yang hilang akal. Empat, suci dari hadas baik besar maupun kecil. Dalam keadaan suci dari hadas kecil, itunya dengan cara berwudu. Sedangkan suci dalam keadaan hadas besar, itunya dengan cara mandi wajib. Yang kelima, menutup aurat. Aurat harus tertutup sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan. Yang keenam, menghadap kiblat. Menghadap kiblat yaitunya menghadap arah Ka'bah yang itu di Mekah. Tujuh, masuknya waktu sholat. Sholat apabila telah masuk waktu maka boleh kita laksanakan. Yang kedelapan, niat. Niat sholat harus ada dalam hati sebelum kita menunaikan. Berikutnya adalah waktu-waktu dalam pelaksanaan sholat. Yang pertama, sholat subuh. Sholat subuh dilaksanakan sebelum matahari terbit. Yang kedua, sholat zuhur. Sholat zuhur dilaksanakan ketika matahari tepat di atas kepala kita. Yang ketiga, sholat asar. Dilaksanakan ketika bayang-bayang satu benda sama panjang dengan bendanya. Yang keempat, sholat maghrib. Sholat maghrib dilaksanakan ketika matahari telah terbenam. Yang kelima, sholat isya. Sholat isya dilaksanakan setelah hilangnya mega merah di langit. Berikutnya adalah tentang tata cara pelaksanaan sholat. Tata cara pelaksanaan sholat itu sama dengan rukun sholat, yaitunya ada 13 macam. Yang pertama, sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus membaca niat terlebih dahulu. Yang dalam membaca niat, kita harus juga meniatkan dalam menghadap kiblat. Yang berikutnya, setelah kita membaca niat dalam sholat, kita kemudian melaksanakan takbiratul ikram sesuai dengan tata cara yang ada pada gambar berikut. Yang ketiga, setelah kita mengangkat takbiratul ikram, itunya kita membaca iftitah. Yang keempat, setelah kita membaca doa iftitah, kita membaca Al-Fatihah. Yang kelima, setelah kita membaca Al-Fatihah, kita membaca surat pendek atau surat yang kita hafal. Yang keenam, setelah kita membaca surat yang kita hafal, lanjut kita ruku. Dalam keadaan ruku itu punggung kita harus seperti rata-rata air. Yang ketujuh, yang tidal.
Yang tidak merupakan gerakan ketika bangkit dari ruku. Yang kedelapan, sujud. Sujud yaitunya posisi kita setelah melaksanakan i'tidal sesuai keterangannya pada gambar. Yang kesembilan, duduk di antara dua sujud atau disebut juga dengan duduk iftiras. Yang kesepuluh, sujud. Yang kesebelas, setelah kita melaksanakan sujud, kita bangkit untuk melaksanakan rakaat berikutnya. Yang ke-12, duduk tasyahud akhir. Setelah kita duduk tasyahud akhir, maka yang terakhir adalah kita melaksanakan salam. Adapun hikmah kita dalam melaksanakan sholat, di sini terdapat 4 macam. Yang pertama, memperkuat iman. Maksudnya adalah dengan sholat itu akan membantu memperkuat keimanan dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu akan mendamaikan jiwa. Salat juga dapat memberikan ketenangan dan kedamaian dalam jiwa seseorang. Yang ketiga, disiplin diri. Salat juga akan melatih kedisiplinan dan konsistensi kita dalam menjalankan ibadah. Yang keempat, sebagai pendekatan diri. Salat merupakan salah satu media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam salat itu adalah merupakan ibadah langsung yang tidak ada pembatasnya dengan Tuhan. Yang berikutnya, manfaat salat dalam kehidupan. Di sini kita akan mengambil 3 manfaat solat dalam kehidupan. Yang pertama, dari segi spiritual, solat akan membantu meningkatkan kesadaran spiritual kita dan koneksi kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Psikologis, dengan kita melaksanakan solat, maka akan dapat memberikan ketenangan, fokus, dan kesejahteraan mental kita. Yang ketiga, fisik. Dengan gerakan solat yang bermanfaat bagi kesehatan fisik kita, seperti menjaga kebugaran tubuh. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dengan pembelajaran tadi, anak bapak semuanya bisa menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.